yakni ayyamil asyara. Dikatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas. Ya, dari Ibnu Abbas ini hadisnya dari Nabi SAW, "Ma min ayyamil amalin shalih fiha ahabba ila Allah." Barang siapa seseorang hamba Allah melakukan satu amal shalih, melakukan satu amal kebaikan, fiha di dalam bulan tersebut, ahabba ila Allah min hadhil ayyam, maka orang tersebut tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut, yakni arti di bulan apa? Di bulan Asyara. Di bulan apa? Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, sahabat Nabi ini seketika bertanya nih. Kalau Nabi SAW mengatakan nggak ada hari yang paling bagus, yakni hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, nggak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amal-amal ibadah lainnya. Jadi sahabat seketika ini komplain, bertanya nih sama Nabi SAW, ya Rasul, ya, wala jihad fi sabilillah, sekalipun itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau mengatakan tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini adalah melakukan amal soleh, berarti enggak ada lagi yang lebih utama sekalipun itu jihad di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Wala jihad fi sabilillah, sekalipun kita jihad di jalan Allah. Artinya sekalipun kita jihad di jalan Allah, itu enggak ada apa-apanya Pak dibandingkan kita melakukan amal soleh di bulan Dzulhijjah ini, di awal pertama 10 awal bulan Dzulhijjah melakukan amal soleh, nggak ada lagi yang bisa menandingi ganjaran pahalanya. Bahkan di bulan suci Ramadan kita mendengar selalu seringkali para dai, para ustadz, para kiai banyak menerangkan tentang masalah fadilah-fadilah, keutamaan, keistimewaan Lailatul Qadar, betul Pak? Iya. Istimewanya istimewanya Lailatul Qadar itu nggak ada apa-apanya dibandingkan daripada bulan Dzulhijjah. 10 awal pertama di bulan Dzulhijjah, apalagi masuk di hari Arafah, itu lebih utama dibandingkan seluruh amal-amal ibadah lainnya. Ini para ulama-ulama ahli tafsir mengatakan, wala sekalipun Lailatul Qadar nggak ada apa-apanya dibandingkan hari Arafah nanti. Hari Arafah kapan masuknya Pak? Besok persis. Besok. Hari Sabtu kan besok? Lebaran kapan Pak? Kalau Lebaran ingat tidak Pak? Lebaran di hari Senin, berarti Arafah Tasu'ah, Arafah di hari Senin, Tasu'ahnya di hari Ahad. Ya, berarti besok ini hari yang paling sangat istimewa. Alhamdulillah ala kulli hal, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan melakukan amal soleh. Besok nih Pak, amalkan setidaknya dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita nggak mampu untuk melakukan amal soleh, maka jadikan di hari Arafahnya ini kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berpuasa nih Pak, besok hari Arafah nih. Ya, hukumnya makruh buat orang yang lagi pergi haji, besok Arafah dia berpuasa, hukumnya makruh. Tapi untuk kita yang tidak sedang melakukan ibadah haji, maka dianjurkan kita untuk melakukan amal ibadah di hari Arafah. Insya Allah. Alhamdulillah pas banget nih kita pas lagi malam Jumat, pas malam Sabtu, besoknya kita udah hari Arafah. Kita bahas, makanya kesempatan ini kita gunakan sebaik-baik mungkin. Bahkan kata Nabi, kata sahabat, kata Nabi SAW, sekalipun kau jihad di jalan Allah, amalannya gak ada apa-apa dibandingkan hari Arafah. Terkecuali kata Nabi SAW, ya, illa ar-rajulin kharaja bi nafsi wa maluhu thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi SAW, terkecuali bagi seseorang yang jihad fi sabilillah, jihadnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kharaja bi nafsi wa malih, dia keluar dari rumahnya serta membawa hartanya, ya, thumma lam yarji' min dhalika syai', dan juga orang tersebut enggak kembali lagi. Artinya apa? Mati dalam peperangan syahid. Perang jihad, dia lagi perang jihad nih, dia enggak pulang lagi Pak, itu baru nilainya beda lagi. Gitu. Kita jangankan kita mau jihad, ya.
Kita gembor-gembor ngeliat yang apa namanya Free Palestine aja kan kita kayak gimana Pak? Fanatik banget ini segala macam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manakala hati seseorang muslim gak ada kesedihan di dalam hatinya ketika melihat saudara muslimnya sendiri dibinasakan, dihancurkan oleh musuh-musuh Allah, nggak ada kesedihan dalam hatinya, tanda dalam hati kita bisa jadi ada kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka gunakan sebaik-baik mungkin di bulan Dzulhijjah ini untuk melakukan daripada amal-amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa aja sih? Kalau kita ditanya amalan apa saja yang paling bagus di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dikatakan waruya al-Imam Ahmad rahimahullah taala ana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin a'zim wa la uhibba ila Allah al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashra fa aktharu fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Ya, dikatakan ma min ayyamin a'zam, enggak ada hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Illallah al-amalu fihinna, yang mana melakukan satu amal kebaikan fihinna di malam tersebut, di hari-hari tersebut, ya. Fa aktsaru fihinna, maka perbanyaklah oleh kalian melakukan apa? Minat tahlil, melakukan tahlil. Alhamdulillah. Tadi kita sebelum taklim kita ada tahlil dulu, Pak. Ada zikir dulu, la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada zikir tahlil wa takbir, dan juga kita memperbanyak baca takbir. Kapan mulai kita dibaca takbir? Dari mulai besok nih Pak Arafah. Di sunnah ini Pak, ya. Dalam salah satu ulama mengatakan takbir ini terbagi menjadi 2, ya. Ada takbir yang disebutnya takbir muqayyad, ada juga yang disebut takbir mursal. Gitu Pak. Takbir jadi terbagi 2. Yang pertama takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini, ya, hanya terdapat di hari Arafah. Jadi dari mulai besok nih, dari ba'da subuh malah. Dari ba'da subuh sunnahnya ini kita udah takbir. Habis sholat subuh langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baca takbirnya dimulai pada subuh sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Kalau lebaran jadi hari Senin, berarti masuknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sore hari Kamis ba'da asar selesai takbirnya. Jelas Pak ya? Jadi yang umumnya yang kita tahu sekarang ini kita baca takbirnya ini kapan? Pas hari lebaran, malam takbir. Sore ba'da asar, malam takbir ini kita baru takbiran, gitu. Itu disebutnya takbir mursal. Takbir mursal ini hanya terdapat di bulan Idul Adha dan bulan Idul Fitri. Lebaran Idul Fitri itu disebut takbir mursal, yang mana terdapat di dalamnya itu baca takbirnya itu di hari haknya. Itu takbir mursal. Kalau takbir muqayyad, ya, takbir muqayyad namanya. Takbir muqayyad ini kita takbirnya ini di hari Arafah. Jadi mulai besok kita kalau kita ngelihat apapun itu kita baca perbanyak, kita membaca takbir. Fa'aktsaru, maka kata Nabi SAW, perbanyaklah oleh kalian di dalam hari tersebut, ya, membaca kalimat tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsy wa rabbul arsyil karim. Perbanyak kita baca tahlil. Setelah tahlil, perbanyak juga kita membaca takbir. Sejak kapan kita baca takbirnya? Besok pagi. Kalau udah selesai baca takbir habis subuh, biasanya nih Pak, biasanya kita biasanya kalau ngelihat hewan kurban kambing, mau itu yang lagi ada di pasar atau yang lagi ada di masjid, ya,
yang seharusnya itu kita ajarkan kita kepada anak-anak kita nih, harusnya ajarin sama anak-anak kita kalau melihat hewan kurban yang mau dipotong baca kalimat takbir. Bukan kita malah memperagain suara kambingnya, malah kita peragain suara kambingnya, Pak. Benar, Pak? Iya, suara kambingnya, ya suara sapinya diperagain, ya. Sebenarnya nggak masalah sih, yang namanya juga anak kecil kan gitu. Nah, kita yang sudah paham, ya, masuk di hari Arafah, perintahkan ajari kepada anak-anak kita ini untuk mengenal yang disebutnya ini ketika melihat kambing, melihat sapi, ya, perbanyak membaca takbir. Gimana caranya? Kalau misalkan kita lagi di pasar, ada kambing, baca Allahu Akbar berapa kali? Ya, ini ada ulama mengatakan boleh 1 kali, boleh juga membaca 3 kali. Jadi kayak gimana baca takbirnya? Pelan aja, pelan, gak usah kencang-kencang, gak usah di kuping kambingnya juga. Ntar di kuping kambing yang lagi ditakbirin nih, gitu. Kita yang ngelihat pulang, ngelihat besok nih kita mau berangkat lagi kerja, kita yang ngelihat banyak ada kambing, kan kita baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai, gugur, mendapatkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalan sama anak kita ngabuburit bahasanya, ya, ngelihat lagi di tempat peternakan atau penjualan kambing atau sapi. Ya, di saat anak kita mau niru suara-suara kambing itu, ya, kita ajarin baca takbir. Ya, Masya Allah, pahalanya ngalir juga kita sebagai orang tua. Wa takbir, dan juga perbanyak kepada kita ini untuk membaca kalimat takbir. Wa tahmid, dan juga perbanyak diri kita ini membaca tahmid, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disunnahkan, yang diajarkan kepada kita selaku umat Rasul, melakukan amal-amal ibadah di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di bulan Dzulhijjah ini di hari bulan yang dimana dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat di surat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan daripada hari 10 hari awal pertama 10 hari di bulan Dzulhijjah, wal fajr. Ketika Allah ketika Allah Ta'ala itu bersumpah di dalam Al-Quran, maka terdapat di dalamnya itu satu peristiwa yang sangat luar biasa, satu perintah yang harus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fajr, demi waktu pagi, kan gitu, betul kan? Wal fajr, demi waktu pagi. Walayalin ashr, yang mana dimuliakannya juga 10 hari dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walayalin ashr, maka 10 hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita gunakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan 10 hari, ya, awal 10 hari di bulan Dzulhijjah ini dengan kita memperbanyak nih. Kalau kita nggak bisa puasa nih, Pak, ya, mohon maaf, kayak karena kita sibuk di lapangan, kita nggak bisa nih besok untuk berpuasa karena panasnya juga nih. Kita anggap ini sunnah, ya, sunnah gitu. Maka yang 3 ini nih, dari tahlil, takbir, tahmidnya ini jangan sampai ketinggal nih kalau bisa nih. Tapi kalau misalkan kita seumpama kita mampu untuk berpuasa, maka diusahakan kita untuk berpuasa besok di hari Arafahnya. Di Arafah